Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Gilang Ramadan. Saya Nabila Putri Sasabila. Saya Feli Matan Sada. Saya Namira Degania. Nah, di sini kami akan membahas berbagai materi mulai dari PBN dan PPNBM, BA Materai, PBB, serta BPHTB. Materi yang pertama yaitu tentang PPN atau pajak pertama nilai. PPN sendiri merupakan pajak atas konsumsi barang kena pajak, jasa kena pajak yang dikenakan di dalam daerah pabean secara bertingkat baik di setiap jalur produksi maupun distribusi. PPN sendiri memiliki berbagai karakteristik, mulai dari yang pertama yaitu pajak tidak langsung. Secara ekonomis, beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain, tetapi kewajiban memungut, menyetor, melapor melekat pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa. Kemudian yang kedua, pajak objektif. Pemungutan PPN berdasarkan pada objek pajak tanpa memperhatikan pada diri wajib pajak atau WP sebagai subjek pajak. Kemudian yang ketiga yaitu multi-stage tax, atau hal ini bermaksud dilakukan secara berjenjang dari pabrikan sampai dengan konsumen akhir. Kemudian yang keempat yaitu mekanisme pemungutan PPN menggunakan faktur pajak, sehingga pengusaha kena pajak atau PKP sebagai pemungut pajak harus menyerahkan faktur sebagai bukti pemungutan PPN. Yang kelima, PPN adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri. Sebagai pajak atas konsumsi sebenarnya, tujuan akhir PPN adalah mengenakan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan. Kemudian yang terakhir yaitu non-duplikasi, karena terdapat mekanisme pengreditan pajak masukan. Kemudian subjek PPN. Untuk subjek PPN ini sendiri merupakan pengusaha kena pajak atau PKP baik orang pribadi maupun badan yang melakukan penyerahan barang jasa kena pajak atau PKP dan JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Untuk pengecualian PKP ini sendiri meliputi yang pertama, pengecualian pengukuhan sebagai PKP diberikan bagi pengusaha kecil yang batasnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Yang kedua, batasan pengusaha kecil tersebut diatur dalam PMK 197 garing PMK 03 garing 2013, yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan PKP atau JKP dengan omset tidak lebih dari 4,8 miliar per tahun. Untuk yang ketiga, UU PPN ini memberikan ruang bagi pengusaha kecil yang dimaksud untuk dapat dikukuhkan menjadi PKP yang diatur lebih lanjut dalam PMK 40 garing PMK 03 garing 2010. Kemudian objek PPN. Objek PPN ini terdiri dari yang pertama, penyerahan PKP dan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor barang kena pajak. Ketiga, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keempat, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Dan yang kelima, ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh PKP. Kemudian barang yang tidak dikenai PPN, non-PKP, dan non-JKP. Yang pertama ada barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Contohnya minyak mentah dan gas bumi. Kemudian yang kedua ada barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti beras, gabah, dan kedelai. Kemudian yang ketiga ada makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Tidak termasuk yang diserahkan oleh usaha dari jasa boga atau catering. Kemudian yang keempat ada uang, emas, batangan, dan surat berharga, misalnya saham dan obligasi. Untuk yang kemudian ada bukan jasa kena pajak atau non-JKP. Yang pertama ada jasa pelayanan kesehatan medis. Yang kedua, jasa pelayanan sosial. Ketiga, jasa keuangan. Keempat, jasa asuransi. Dan kelima, ada jasa keagamaan, dan sebagainya. Kemudian, tarif PPN. Tarif PPN sendiri adalah 11%. Dan untuk tarif PPN 12% itu paling lambat 1 Januari 2025. Perubahan tarif PPN ini diatur dalam PP bersama DPR dan dalam era PPN. Kemudian ada fasilitas PPN. Yang pertama yaitu PPN terutang dibebaskan, yakni PPN terutang atas penyerahan PKP atau JKP dibebaskan pemungutannya. Contoh pembuatan rumah sederhana. Kemudian yang kedua ada PPN terutang tidak dipungut. Hakikatnya sama dengan sebelumnya, yakni PPN yang terutang dalam penyerahan PKP atau JKP tidak perlu dipungut oleh penjual karena ada fasilitas tersebut. Contohnya proyek pemerintah yang dibiayai dana hibah atau pinjaman luar negeri. Dan berikut cara menghitung serta contoh kasusnya.
Kemudian, materi selanjutnya PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. Pajak ini dikenakan atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh produsen atau atas impor barang kena pajak yang tergolong mewah. PPNBM ini hanya dikenakan satu kali pada waktu penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Kemudian, pajak penjualan atas barang mewah ini dikategorikan sebagai yang pertama yaitu pajak pusat, kedua pajak objektif, ketiga pajak atas konsumsi umum dalam negeri, dan yang keempat pajak tidak langsung. Untuk barang kena pajak yang tergolong mewah sendiri meliputi barang yang bukan barang kebutuhan pokok, barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, barang yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, serta barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status. Kemudian, apa saja sih barang yang dikenakan PPNBM? Yang pertama ada kendaraan bermotor, kecuali untuk kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, serta kendaraan tahanan. Untuk yang kedua ada kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, serta townhouse house dan sejenisnya. Yang ketiga ada kelompok pesawat udara, kecuali untuk keperluan negara atau untuk angkutan udara niaga. Selanjutnya ada kelompok balon udara, kelompok peluru senjata api, dan senjata api lainnya kecuali untuk keperluan negara, serta kelompok kapal pesiar mewah kecuali untuk kepentingan negara. Untuk objek yang tidak dikenakan PPNBM sendiri ada yang pertama kendaraan CKD, kedua kendaraan sasis, tiga kendaraan pengangkutan barang, keempat kendaraan bermotor beroda 2 dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 250 cc, serta kendaraan bermotor untuk pengangkutan 16 orang atau lebih termasuk pengemudi. Ya, apa lagi, Mas? Tarif PPNBM. Kemudian, proses pengenaan tarif dan perhitungan PPNBM. Tiap barang mewah memiliki tarif pajak yang berbeda-beda. Berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku, tarif pajak penjualan atas barang mewah ini digolongkan ke dalam beberapa kategori. Seperti yang pertama untuk tarif pajak 10% untuk kategori umum seperti alat rumah tangga, pendingin, hunian mewah, televisi, dan minuman bebas alkohol. Kemudian untuk tarif pajak 20% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, alat fotografi, permadani, serta peralatan olahraga impor. Kemudian untuk tarif pajak 25% untuk kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar. Dan yang terakhir, tarif pajak 35% untuk minuman bebas alkohol, barang berbahan kulit impor, batu kristal, bis, dan barang pecah belah. Pada saat ini, pemerintah memberikan diskon PPNBM untuk mobil baru 2022. Diskon PPNBM tertuang dalam PMK nomor 5/PMK 010/2022. Kemudian, bagaimana sih cara menghitung PPNBM? Untuk mengetahui PPNBM yang terutang, kita harus mengetahui tarif serta dasar pengenaan pajaknya. Jadi, rumus PPNBM sendiri yaitu tarif PPNBM dikali DPP atau dasar pengenaan pajak. Untuk contoh kasusnya sebagai berikut. Selanjutnya adalah materi dari bea materai. Bea materai sendiri merupakan pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan, atau dokumen tersebut selesai dibuat atau diserahkan kepada pihak-pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak saja. Selanjutnya ada jenis atau bentuk dari bea materai. Bea materai sendiri memiliki 3 jenis bentuk. Yang pertama adalah materi tempel. Materai tempel merupakan materai yang ditempel secara langsung pada dokumen kertas. Lalu yang kedua ada materai elektronik yang merupakan materai yang dibuat secara khusus dengan memiliki kode unik dan keterangan tertentu yang diatur berdasarkan peraturan menteri. Lalu yang ketiga ada materai dalam bentuk lain, merupakan materai yang digunakan dan dibuat menggunakan mesin peraan, menggunakan sistem komputerisasi dan juga mesin percetakan. Selanjutnya ada objek dari bea materai yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang berisi yang pertama, surat perjanjian dan surat-surat lainnya, misalnya surat kuasa, surat hibah, dan surat pernyataan yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. Lalu yang kedua ada akta notaris termasuk salinannya.
Lalu yang ketiga ada akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah termasuk rangkap-rangkapnya. Lalu yang keempat ada surat yang memuat jumlah uang lebih dari 1 juta rupiah. Selanjutnya ada tarif dari UBA Materai. Batas penggunaan harta nominal terdiri dari yang pertama ada tarif yang bernilai 6.000, lalu yang kedua ada tarif yang bernilai 3.000, lalu yang ketiga ada tarif yang dikenakan Bea Materai, lalu yang keempat ada Undang-Undang Bea Materai yang berlaku 1 Januari 2021 dengan tarif Rp10.000. Pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah biaya atas tanah dan juga bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan juga kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki hak di atasnya dan juga keuntungan darinya. Nah, untuk sektor kota dan juga kabupaten berada di bawah naungan pemerintah daerah. Lalu untuk sektor perkebunan, perhutanan dan juga pertambangan di bawah pemerintah pusat. Berdasarkan pasal 77 ayat 1 nomor 28 tahun 2009, objek pajak PBB adalah bumi atau bangunan yang dimiliki, dimanfaatkan dan juga dikuasai oleh orang pribadi atau badan kecuali sektor pertambangan, perhutanan dan juga perkebunan. Selanjutnya adalah tarif pajak. Berdasarkan pasal 41 Undang-Undang HKPT, besar tarif paling tinggi PBB sebesar 0,5% dari nilai jual objek pajak kena pajak. Dan besar NJO PTKP atau nilai jual objek pajak tidak kena pajak terbaru diatur dalam PMK nomor 23 garis miring PMK titik 03 garis miring 2014 tentang penyesuaian besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak bumi dan bangunan ditetapkan sebesar 12 juta. Nah, untuk tarif NJO PTKP ini ditetapkan oleh pemerintah daerah. Cara menghitung tarif pajak PBB adalah tarif dikali dengan NJOP dikurangi NJO PTKP. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan. Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Lalu selanjutnya, objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan, meliputi yang pertama, pembinaan hak karena jual beli, tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan, atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan. Lalu yang kedua, pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum atas tanah yang berasal dari pelepasan hak dan di luar pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara. Dan objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB meliputi yang pertama, perwakilan diplomat, yang kedua, negara untuk menyelenggarakan pemerintah atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Lalu yang ketiga, badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dari tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut. Lalu yang keempat, orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Lalu yang kelima, orang pribadi atau badan karena wakaf. Dan yang keenam atau yang terakhir, orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Tarif pajak yang dikenakan atas objek BPHTB adalah 5%. Dasar pengenaan pajak BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak atau NPOP. Dan yang terakhir, untuk perhitungan BPHTB sama dengan tarif pajak dikali NPOPKP sama dengan 5% dikali NPOP dikurangi NPOPTKP. Lalu jika perolehan hak atas tanah dan bangunan tersebut karena waris atau hibah wasiat atau pemberian hak perolehan, maka BPHTB yang harus dibayar yaitu BPHTB sama dengan 50% dikali BPHTB yang terutang.